Yang terambil dalam Injil Markus pasal 6 ayat 49 sampai 52. Tidak seperti konsep yang tadi. Ya. Dia ubah konsepnya, dia ubah cara menangani persoalan itu, dia ubah. Dengan cara apa? Dia naik di tumpukan rumput yang tebal itu dan dia diam. Dia diam di atas rumput atau jeram yang tebal itu, hendak dia memasang telinga untuk mendengar, karena jam tangan saku itu pasti berbunyi, dan mendengarkan bunyi dari jam tangan saku itu. Hanya hitungan detik dia langsung menemukan, saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 50 berkata, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera dia berkata kepada mereka, tenanglah. Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, kata tenang, ya, itu artinya kelihatan diam, tidak bergerak. Pengertian arti dari kata tenang itu artinya kelihatan diam, tidak bergerak. Ada dua suku kata yang sebetulnya maknanya sama, tapi kenapa Yesus harus mengatakannya sejajar? Tenanglah. Dan dia lanjutkan, dia berkata, jangan takut. Makanya Yesus harus memperbaiki dulu konsep kita, konsep manusia, konsep orang percaya, agar bagaimana memahami suplai firman Tuhan dari surga dalam hidup kita, supaya kita serapnya enak. Nah, hal yang sama ketika murid dalam keadaan kesulitan, mereka diperhadapkan badai besar di atas kapal yang kecil dan harapan mereka tipis untuk selamat. Dan saya percaya ketika itu mereka semua mungkin tidak tahu berenang, makanya takut sekali mereka. Tapi tiba-tiba Yesus muncul. Itu pun mereka tidak mengenal dia. Saudara, hari-hari ini kita butuh waktu tenang untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan dalam ketenangan kita bisa mendengarkan suara hati Tuhan. Hari-hari ini kita butuh tenang. Hari ini Tuhan mau kita semua tenang, agar supaya kita bisa mendengar suara hati Tuhan, karena itu jawabannya. Amin. Katakan kanan kiri, suara hati Tuhan adalah jawabannya. Tidak ada konsep yang lain. Makanya Yesus berkata, tenanglah. Artinya, yang harus diubah adalah mindset kita, supaya ketika suplai firman Tuhan dari surga tidak dimakan oleh orang-orang atau musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus perlu tenang. Orang yang tenang itu pasti punya hubungan baik dengan Tuhan.